Kalau kita pernah lewat jalan bypass di tengah malam, pasti tahu betapa sunyinya tempat itu. Lampu jalan redup, jarang ada kendaraan lewat, dan angin yang berhembus selalu membawa aroma aneh. Tapi malam itu, 3 Februari 2025, seorang pengemudi ojek online bernama Rian mengalami sesuatu yang sampai sekarang bikin bulu kuduk berdiri kalau diingat. Rian baru saja mengantarkan penumpang ke daerah luar kota. Waktu itu jam sudah menunjukkan 00:45. Dia memutuskan untuk pulang lewat jalan bypass karena itu jalur cepat. Awalnya biasa saja, hanya jalan panjang lurus dengan hutan di kiri kanan. Tapi beberapa menit kemudian, dia mulai merasa seperti ada yang memperhatikan dari kegelapan. Sampai tiba-tiba di pinggir jalan, ia melihat sesosok wanita mengenakan kain putih lusuh berdiri membelakangi jalan. Rian mengira itu orang tersesat, tapi saat ia mendekat, wanita itu hilang. Di tengah jalan, handphone Rian berbunyi. Ada order masuk. Titik jemputnya berada di jalan bypass kilometer 13, tepat di tengah hutan. Walau agak ragu, ia tetap menerima, karena jaraknya cuma 500 meter dari posisinya. Sampai saat di titik jemput, tak ada siapa-siapa. Ia menyalakan lampu jauh, dan di kejauhan terlihat seseorang terbungkus kain putih melompat-lompat ke arahnya. Rian berpikir itu hanya prank orang iseng, tapi semakin dekat, ia sadar kain itu kotor, wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong. Efek napas berat, motor menyala. Rian ketakutan, tapi sosok itu berhenti tepat di belakang motornya, lalu duduk tanpa pikir panjang. Rian memacu motor secepatnya. Tapi perjalanan terasa aneh. Jalan yang biasanya hanya 5 menit, kini seperti tak ada ujungnya. Setiap ia menoleh lewat spion, sosok itu masih duduk diam. Hanya kain kapan yang sesekali bergerak terkena angin. Lalu dari belakang terdengar suara berat, "Bawa aku pulang." Tiba-tiba GPS di handphonenya menunjukkan ia sudah berada di kilometer 27. Padahal ia belum pernah lewat sejauh itu. Di kiri kanan tak lagi terlihat hutan, hanya deretan batu nisan sejauh mata memandang. Lampu motor meredup, mesin mulai batuk-batuk. Saat motor berhenti, Rian mencoba turun, tapi tidak bisa menggerakkan kaki. Sosok di belakangnya perlahan berdiri, bau busuk menyengat, kain kapan basah oleh hujan, dan matanya kini hanya hitam pekat. Sosok itu menatap Rian lama sekali, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darahnya membeku. Kau yang dulu menabrakku di jalan ini." Rian teringat 3 tahun lalu ia pernah menabrak seseorang di jalan ini saat malam hujan. Korbannya meninggal di tempat, tapi ia kabur karena takut. Pocong itu mendekat, kainnya menyeret aspal basah. Rian berusaha berteriak, tapi suaranya tak keluar. "Sekarang giliranmu ikut aku." Keesokan paginya, warga menemukan motor Rian tergeletak di pinggir jalan bypass kilometer 13. Mesinnya masih menyala, helmnya terpasang, tapi Rian sudah tidak ada dan darah berceceran di mana-mana. Yang tersisa hanya jejak basah kain putih yang memanjang ke arah hutan dan hilang begitu saja. Hingga sekarang, banyak pengendara yang mengaku melihat pocong di titik itu, seakan sedang menunggu jemputan.